Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke mungkin episode terakhir ya dari Fiqh Sirah Nabi. Sebelum kita berganti kitab yang baru, insyaallah nanti penggantinya masih seputar kisah Nabi, tapi dari versi yang lain. Tidak dari sisi sejarahnya, tapi dari sisi akhlaknya. Dari sisi profil Nabi, bagaimana fisik beliau, dari mulai rambut sampai kaki beliau ya. Kemudian gaya beliau berjalan, makanan favorit beliau, dan aktivitas harian beliau, itu insyaallah akan kita bahas. Dan kitabnya itu Syama'ilun Nabi, karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya pembahasan kita. Masih seputar ketika Nabi wafat, apa yang terjadi, bagaimana runtutan peristiwanya. Maka di antara petikan-petikan akhir dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana ucapannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat agung. Aisyah berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, famata fil yaumil ladzi kana yaduru alayya fihi. Nabi itu wafat berada di hari giliranku. Wa fi baiti, dan berada di dalam kamarku. Faqabbasahu Allahu anna ra'sahu labayana tahri wa sahari. Dan Nabi wafat, kepala beliau berada di antara bahu dan maksudnya badan beliau berada di antara leher, itu bagian sini, dan paha. Artinya Rasulullah bersandar terbaring di pangkuannya Aisyah. Wa khalata riquhu wa riqi, dan bercampur air liurku dengan air liur Nabi. Maksudnya kayu siwak yang diminta Nabi dari Abdurrahman bin Abi Bakar ya. Maka Aisyah meminta dari adiknya itu, kemudian Aisyah kunyah supaya lembut. Berarti kan air liur Aisyah ya. Setelah lembut kayu siwak tadi, baru digosokkan ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bercampurlah air liur Aisyah dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya termasuk kebanggaan seorang Aisyah, Nabi wafat di jatah harinya. Itu memang jatah mabitnya Aisyah. Kemudian di rumahnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah, dan air liurnya Aisyah bercampur dengan air Nabi di kayu siwak tersebut. Ini yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sebagaimana yang pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni ketika Abu Bakar As-Siddiq yang baru aja tiba ya, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Umar sedang marah-marah di bagian luar rumah. Dan Abu Bakar la yukallimun nasa syai'an. Katanya perawi hadis, ketika Abu Bakar melewati kerumunan manusia dan melewati Umar bin Khattab yang sedang ngomel-ngomel,
Abu Bakar enggak peduli sama mereka. La yukallimun nasa syai'. Abu Bakar tidak berbicara dengan manusia satupun. Hatta yadkhulu bi baitin Rasulillah, sampai Aisyah masuk ke rumah sampai Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah, ke rumahnya Rasulullah. Yang mana waktu itu Rasulullah sudah ditutup dengan kain yang diproduksi oleh orang-orang Yaman, ya, selimut. Lalu Abu Bakar kemudian membuka selimut bagian wajah Nabi, kemudian mencium kening Nabi. Kemudian Abu Bakar berkata, la yajma'allahu 'alaika mautaini ammal mautal lati salam. Ya. Wahai Rasulullah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untukmu. Maksudnya apa? Rasulullah wafatnya cuma sekali aja. Ya, Rasulullah wafatnya cuma sekali. Nanti di akhirat udah enggak lagi. Ya, setelah dibangkitkan tidak ada lagi kematian. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu akhirnya meninggal, wafat. Maka sudah barang tentu nabi-nabi dan rasul sebelumnya juga wafat. Termasuk Nabi Isa juga akan wafat. Ya. Yaitu nanti setelah Isa Allah turunkan dari langit ke bumi lalu membunuh Dajjal. Adapun nabi-nabi yang lain sudah wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Khidir. Tidak sebagaimana pemahaman sebagian orang-orang yang menyimpang yang meyakini bahwa Nabi Khidir still alive. Nabi Khidir masih hidup. Ya. Nah, ini akidah yang menyimpang. Ya. Maka faqaraja Abi Bakar. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Nabi. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ijlis ya Umar." Duduklah wahai Umar. Umar sedang marah-marah. Fa'aba Umar. Maka Umar enggak peduli dengan ucapannya Abu Bakar. Dia tetap memegang pedangnya. Ayyajlisa fa'aqbalan nasu ilaihi. Jadi Umar yang disuruh duduk enggak mau duduk dia. Fa'aqbalan nasu ilaihi wa taraku Umar. Maka orang-orang kemudian meninggalkan Umar sendiri yang sibuk ngomel-ngomel. Lalu orang-orang mendatangi Abu Bakar. Ini lihat ya, sekelas Umar pun cukup berat menghadapi fakta Nabi sudah wafat. Dan ini menjadi ibrah juga bagi kita bahwa manusia cenderung lebih menyukai berdekatan dengan orang yang pembawaannya tenang. Ya. Lihat ini sahabat-sahabat yang tadinya duduk di dekat Umar, melihat Umar berisik, lalu datang Abu Bakar yang tenang pembawaannya, orang-orang pindah ke mana? Kepada Abu Bakar. Fitrah manusia di mana-mana seperti itu. Ya. Fitrah manusia selama hatinya masih lurus, fitrahnya masih bersih, ya, dia akan lebih menyukai orang yang pembawaannya apa? Tenang, orang gerasa gerusu, ya, orang bengak-bengok, nggak suka teriak-teriak. Meskipun dia nggak paham agama, kecuali dia berislam, ya, itu tok modal dia. Pasti hatinya akan cenderung dekat, lebih suka dekat kepada orang yang pembawaannya tenang, ya, nggak gerasa gerusu. Orang akan condong kepada seseorang yang kalimat-kalimatnya baik, kata-kata yang keluar dari lisannya itu baik. Dan orang akan cenderung menjauhi dan membenci orang-orang yang berperangai kasar, ya, kata-katanya kotor. Maka para sahabat kemudian lebih memilih mendekati Abu Bakar. Setelah mereka semua berkumpul, faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, amma ba'd. Jadi setelah memuji Allah kemudian bersolawat, Abu Bakar berkata, amma ba'du. Kemudian
faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata, sungguh Nabi Muhammad telah meninggal, telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah, barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innallaha hayy, Allah Maha hidup. Ini di antara sifat, nama-nama dan sifat Allah apa? Al-Hayyu, Maha hidup. Apa arti Maha hidup? Tidak didahului oleh kelahiran, ya, tidak didahului oleh proses muncul, lahir begitu, atau bertelur, dan tidak diakhiri oleh kematian. Inilah Al-Hayyu, Maha hidup. La yamutu abadan, dan Allah tidak akan pernah mati selamanya. Kama qala Allah Ta'ala, kemudian Abu Bakar mensitir firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu tak lain dan tak bukan hanyalah seorang rasul, bukan seorang bukan Tuhan, ya. Rasul, nama rasul dari kalangan manusia. Qad khalat min qablihi ar-rusul ila qawlihi syakirin, ya. Dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya yang mereka semua akhirnya wafat sampai akhir hayat, sampai akhir ayat asy-syakirin, ya. Wa qala, ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, wallahi, demi Allah, kata Ibnu Abbas, laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah, sungguh kami waktu itu para sahabat seperti tidak pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Padahal ayat ini turun sudah sekian bulan silam, sudah sekian tahun silam. Ayat ini turun sudah sekian bulan, sekian tahun silam. Tapi di hari itu, hari di mana Rasulullah wafat, dan mereka semua panik, mereka semua kebingungan, mereka semua nggak percaya. Lalu Abu Bakar membacakan ayat ini. Maka Abdullah bin Abbas berkata, demi Allah, kami mengira ayat ini belum pernah turun sebelumnya. Hatta talaha Abu Bakrin, sampai kemudian Abu Bakar membacakannya untuk kami, barulah kami tersadar ini sudah ada ayatnya. Jauh-jauh hari Allah sudah mengkabarkan kepada kita bahwa Muhammad pasti meninggal. Tapi demikian besar dampak dari kematian Rasulullah SAW, membuat mental para sahabat apa? Guncang. Sampai ayat Al-Quran aja mereka lupa, ya. Ayat Al-Quran mereka lupa. Ayat Al-Quran yang mereka menyaksikan ayat itu turun, mereka mendengar bunyi ayatnya, dibaca berulang-ulang, mereka hafal maksudnya, tapi hari di mana Rasulullah wafat, mereka lupa dengan ayat tadi. Ya. Termasuk Umar. Maka apa yang terjadi kemudian kepada Umar bin Khattab? Wa anna Umar qala, setelah semuanya mereda, Umar yang mendengar ayat tadi dibacakan berulang-ulang oleh Abu Bakar. Abu Bakar baca berulang-ulang. Maka apa kata Umar? Qala, ia berkata, wallahi, demi Allah, ma huwa illa an sami'tu min Abi Bakrin talaha, tidaklah setelah aku mendengar ayat tadi dibacakan oleh Abu Bakar, ya, talahal ardi, maksudnya itu aku nyungsep ke bumi. Maksudnya apa ya? Lemes gitu, ya. Hina sami'tu talaha, apalagi Abu Bakar membacanya berulang-ulang. Di Umar yang tadinya berdiri marah-marah megang pedang, setelah dibacakan ayat tadi oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi? Tangannya lemah, pedangnya jatuh.
Umar pun terduduk. Kakinya tidak sanggup menahan, bukan sekedar berat badannya, bukan, tapi beratnya ujian. Para sahabat itu, semua ujian akan terasa ringan asal tidak menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu di antara karakteristik para sahabat. Semua ujian hidup mereka, sebesar apapun itu, akan terasa ringan dibandingkan jika musibah tersebut menimpa Nabi. Termasuk Umar bin Khattab. Umar, ayahnya meninggal, Khattab, tapi nggak sesedih itu. Sahabat-sahabat yang bilang ada mereka ditinggal suaminya, istrinya, anak-anak, bahkan ada yang ditinggal satu waktu serempak. Ayahnya, suaminya, anaknya, kakak laki-lakinya. 4 orang laki-laki terdekat meninggal di satu hari. Peristiwa apa itu? Perang Uhud. Perang Uhud. Ya, Khansah nama sahabiahnya. Ketika prajurit barisan depan kembali dari perang Uhud dalam keadaan luka-luka, sedih, muram, melihat wanita ini menunggu, lalu prajurit paling depan bilang, "Maafnya ibu, ayahmu telah meninggal." Ia berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Aina Rasulullah?" "Nana Rasulullah." "Oh, di belakang ada." Lewat lagi kompi kedua, "Maaf bu, kakak laki-lakimu meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Aina Rasulullah?" "Di mana Rasulullah?" "Oh, ada di belakang." Lewat kompi yang ketiga, "Maaf bu, suamimu meninggal." Apa kata ibu ini? Istirja lagi, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Aina Rasulullah?" "Mana Rasulullah?" "Ada di belakang." Lewat kompi yang terakhir, sebelum kompinya Rasulullah SAW, berkata, "Bu, maaf, anakmu juga meninggal." Jadi ayahnya, kakak laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya meninggal satu waktu sekaligus. 4. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Aina Rasulullah?" "Mana Rasulullah?" Lewatlah Nabi. Nabi juga dalam keadaan luka-luka, bersimbah darah. Apa kata ibu ini? "Demi Allah, semua musibah itu terasa ringan asal engkau selamat, wahai Nabi." Semua musibah terasa ringan asal engkau selamat. Maka ketika Rasulullah wafat, mereka dihantam musibah paling berat. Wajar kalau benar seorang Umar yang tadi begitu gagah berdiri, setelah disadarkan oleh Abu Bakar, lemas selemas-lemasnya. Maka itulah yang terjadi. Lantas bagaimana kemudian prosesi pemusalaran ya, penyerahan jenazah ya. Rasulullah wafat hari Senin, baru dikuburkan hari Rabu. Beliau wafat hari Senin waktu duha, kalau bahasa kita jam 9-an, jam 10, tapi baru dikuburkan hari Rabu. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi waktu itu para sahabat, kalau yang meninggal adalah saudara mereka sendiri, teman mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, ya kan, gampang bagi mereka untuk mengatasi mental health mereka dan mengurus jenazahnya gampang. Masalahnya ini orang penting, ya kayak sebuah negara aja lah, ya kan. Kalau pemimpin tertinggi negerinya yang wafat, wafatnya Jumat, misalnya ya apa, Senin pagi, jarang itu dimakamkan ba'da zuhur, jarang. Kenapa? Ini orang penting, apalagi pemimpin tertinggi. Maka wajar kalau kemudian waktu itu para sahabat bingung. Pertama bingungnya apa? Siapa yang memandikan Nabi? Siapa yang paling berhak? Sebab anak laki-laki Nabi semuanya wafat.
Ya kan? Yang paling berhak memandikan ayah yang meninggal siapa? Anak laki-laki. Sementara anak laki-laki Nabi, Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, semuanya wafat ketika masih kecil. Tersisa anak perempuan. Kalau begitu menantulah, ya kan? Suami dari anak Nabi. Di situ ada siapa? Ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sepakat para sahabat menunjuk Utsman dan Ali beserta beberapa sahabat terpercaya untuk memandikan jenazah Nabi. Muncul masalah berikutnya, apa itu? Ini kan orang penting nih. Nah, Nabi dimandikan jenazahnya, pakaiannya perlu dilepas atau tidak? Kan begitu. Kalau orang biasa mah tinggal lepas, gampang. Masalahnya yang meninggal ini Nabi nih. Apakah kita lepas pakaian beliau atau tidak? Wow, bingung nih para sahabat, bermusyawarah. Lama mereka memutuskan. Makanya wajar kalau kemudian proses penyerahan jenazah Nabi ini agak lama, tertunda. Akhirnya setelah dapat kesimpulan, mufakat mereka, gini aja lah. Kita ambil jalan paling aman. Ya, baju Nabi nggak usah kita lepas. Menjaga kehormatan beliau. Lantas gimana cara memandikannya? Jadi Ali bin Abi Thalib memasukkan tangannya dari balik baju Nabi. Jadi baju tetap dipakai. Jadi diangkat bajunya, dibersihkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada laki-laki yang lebih beruntung daripada diriku. Kenapa? Karena telapak tangan Ali menyentuh semua bagian tubuh Nabi. Ingat kisah seorang sahabat ketika Nabi mempersiapkan perang Uhud. Ada yang terburu-buru masuk saf barisan pasukan, kemudian dia terlalu maju berdiri, lalu disentil oleh Nabi pakai ranting pohon. Rapiin barisannya. Dia nggak terima. Nabi tahu orang ini nggak terima. Kau mau kisos, kata Nabi. Iya. Para sahabat bingung. Berani-berani bener nih orang mau mengkisos Nabi, ya kan? Tapi Nabi gentleman. Kau mau kisos? Iya. Ya sudah, nih rantingnya. Kata dia, "Oh Rasulullah, tadi aku kena rantingmu sebelum aku sempat pakai baju ini." Oh begitu, baik. Diangkat bajunya oleh Nabi sehingga kelihatan perut beliau yang seperti batu yang disusun. Iya. Maka sahabat ini kemudian apa? Membuang ranting tadi, kemudian mencium perut Nabi. Ditempelkan pipinya ke kulit perut Nabi dengan berharap apa? Mudah-mudahan kulitku tidak akan disentuh api neraka karena pernah bersentuhan sedikit dengan kulitnya Nabi. Padahal cuma bagian apa? Perut. Ini Ali bin Abi Thalib semuanya. Maka ini kebanggaan seorang Ali. Selesai dimandikan, muncul masalah lagi. Ini langsung dikafanin tanpa perlu diganti baju yang dipakai Nabi, atau kita ganti sambil ditutup lalu kita kafankan. Debat lagi para sahabat. Wah, gini pendapat ini. Akhirnya kesepakatan lagi. Apa itu? Nabi tetap dengan pakaiannya, tidak perlu kita lepas. Apa dalil mereka? Mereka menggunakan dalil kematian para syuhada. Para syuhada itu dikuburkan bersama dengan baju perang ya, yang berdarah-darah itu. Ya. Kenapa? Karena darah yang menempel pada bajunya ini kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat. Ya. Jadi para syuhada yang berdarah-darah itu, yang niatnya ikhlas karena Allah, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mereka dilumuri darah sebagaimana keadaan mereka wafat. Tapi aroma darah mereka aroma parfum misk. Parfumnya surga, misk.
wangi. Nah, dengan itulah para sahabat berdalil, kalau begitu baju Nabi yang beliau pakai sebelum beliau wafat nggak usah kita lepas. Kenapa? Karena jelas kematian Rasulullah lebih mulia daripada kematian para syuhada. Maka nggak dilepas, langsung dikasih kain kafan putih 3 lapis. 3 lapis ya. Dan ini terjadi semua di hari Selasa. Hari Senin itu tidak ada berbuat apa-apa para sahabat, semuanya lemas. Ini baru dilakukan di hari Selasa. Kemudian barulah para sahabat mensolatkan jenazah Nabi secara bergantian, sendiri-sendiri, tanpa ada seorang imam yang mengimami solat jenazah tersebut. Yang pertama-tama solat adalah kaum laki-laki dewasa, didahului oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti oleh laki-laki yang lain, kemudian anak-anak kecil laki-laki, kemudian para wanita, kemudian para budak ya. Dan semua itu baru selesai Selasa malam ya, sholatnya itu sampai Selasa malam baru selesai. Lalu esok paginya ketika mereka mau memakamkan jenazah Nabi, bingung lagi. Nabi kita makamkan di mana? Pemakaman Madinah, Baqi, ya, atau di sini? Maka Aisyah berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami para nabi dan rasul itu dimakamkan di tempat kami wafat. Nah, berarti kalau begitu Nabi dimakamkan di kamarnya Aisyah. Maka waktu itu akhirnya sepakat, oke, kita makamkan di kamar Aisyah. Muncul masalah lagi. Kita gali kubur Nabi ini polosan atau ada liang lahatnya? Nah, di sisi barat ya, polos saja dikeduk begitu, atau ada liang lahatnya? Adu argumen lagi. Akhirnya mereka berkata, siapa nanti di antara 2 tukang gali kubur yang lebih nyampe duluan ke sini, maka cara dia yang kita ikuti. Jadi di Madinah waktu itu ada 2 tukang gali kubur yang memang profesinya itu, tapi mereka punya 2 mode, 2 cara gitu. Penggali pertama kubur plus lahat, penggali kedua liang kubur aja tanpa lahat. Atau liang lahat ya, yang agak menjorok ke dalam. Nah, jadi kan jenazah dimiringkan ke kanan, nah itu ke arah lubang liang lahatnya itu ya. Qadarullah, ternyata yang pertama kali tiba di rumah Nabi adalah tukang gali kubur yang terbiasa membuat lubang kubur itu ada liang lahatnya. Ah, mereka berkata, kalau begitu pakai liang lahat. Dah digali. Ya. Ditambah dengan lahatnya. Selesai penggaliannya. Lalu Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas menerima jenazah Nabi dari bawah. Ya, dari bawah, ditampung dari bawah. Sementara beberapa orang sahabat yang lain membopong jenazah Nabi dari bagian atas. Kemudian kubur Nabi, ya bagian bawahnya tadi itu dialasi dengan kain merah. Setelah itu dimakamkan, lalu di bagian kepala beliau ditancapkan 2 batu. Nah, di bagian kepala ditancapkan apa? 2 batu.
Dan tinggi makam Nabi itu kurang lebih sejengkal orang dewasa. Sejengkal orang dewasa. Nah, inilah sunnahnya makam. Makanya kalau jamaah bingung untuk membedakan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan di pemakaman Baqi, caranya lihat jumlah batunya. Ya, kalau jumlah batu di bagian kepala itu 2 buah batu, berarti jenazah yang ada di sini jenazah laki-laki. Kalau cuma 1 batu, berarti jenazah perempuan. Itu caranya ya. Lalu Fatimah berkata kepada Anas, "Wahai Anas, apakah kalian sanggup menimbunkan pasir ke jenazah Rasulullah?" Mendengar pertanyaan Fatimah, Anas pun tak kuat menahan air matanya. Siapa yang tega, kan begitu. Selama ini mereka tidak sudi ada 1 butir debu pun yang mengganggu Nabi. Mereka tidak sudi ada 1 duri kecil pun yang mengganggu Nabi. Tapi di hari itu dengan terpaksa mereka menimbun tubuh Nabi dengan tanah. Makanya Fatimah berkata, "Sanggupkah kalian?" Ini bukan berarti Fatimah menentang proses pemakaman, bukan. Tapi Fatimah hendak menunjukkan bagaimanakah kedukaan kami. Maka Anas tidak menjawab, dia hanya menangis. Sanggupkah kau Anas, kalian dan kawan-kawan kalian, menimbun pasir ke jenazah Nabi? Anas terdiam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada anggota keluarga Nabi, mensitir hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya wa annal anbiya la yurathu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan kami para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Artinya apa? Artinya nabi dan rasul yang wafat, maka harta mereka otomatis disedekahkan. Disedekahkan, bukan untuk diwariskan, bukan. Itulah sebab mengapa ketika Rasulullah sebelum sekaratnya ya, sebelum proses nazak, beliau teringat ada di lemari beliau, lemari dinding itu ya, ditutupin kain, ada kurang lebih 2 dinar 2 dinar emas dan 40 dirham perak. Beliau teringat kemudian berkata kepada Ali, "Wahai Ali, keluarkan itu." "Apa itu Nabi?" "Coba ambil di situ, saya teringat sesuatu ada di situ." Maka Ali ambilkan, ditunjuk, "Inikah Rasulullah?" "Betul." "Mau aku apakan?" katanya Ali. Nabi berkata, "Sungguh aku tidak ingin menghadap Allah kecuali dengan tangan kosong." Ya, aku tidak ingin menghadap Allah kecuali dengan tangan kosong. Dan ini menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi dan rasul. Sekalipun Nabi Sulaiman, nabi manusia yang paling kaya pernah hidup di muka bumi itu Nabi Sulaiman. Ayahnya Nabi Daud juga seorang pengusaha kaya, tapi Nabi Daud ketika wafat tidak mewariskan hartanya kepada Nabi Sulaiman. Semua jadi sedekah. Itu pula yang dilakukan Nabi Sulaiman pasca dia didatangi oleh malaikat maut pertama kali. Jadi malaikat maut pernah mendatangi Nabi Sulaiman sebanyak 2 kali, sekali untuk menyapa, sekali lagi untuk mencabut nyawanya. Kedatangan yang pertama, Sulaiman kaget. Apa kata Nabi Sulaiman? "Kenapa kau tidak, istilahnya tidak kabar-kabar dulu, tidak kasih tanda-tanda kalau aku sudah mau dicabut nyawanya?" Kata malaikat maut, "Oh tidak. Ini belum aku cabut nyawa. Aku hanya mengucapkan salam." "Oh," kata Nabi Sulaiman, "baiklah. Tapi lain kali kalau memang tiba masanya akan cabut nyawaku, tolong sebelum itu kirim dulu utusan-utusan biar bisa prepare, bisa siap-siap."
Kata malaikat maut, insyaallah nanti akan aku kirimkan beberapa utusan sebelum kedatanganku. Nah, sejak itu Nabi Sulaiman bertekad untuk berinfak sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, aku ingin sedekah dengan harta yang paling banyak. Maka keluarkan semua makhluk-makhluk di laut, biar aku kasih makan semua. Kata Allah, baiklah, aku kasih waktu 1 tahun, silahkan kumpulkan. Maka Sulaiman kemudian mengumpulkan makanan sebanyak-banyak yang ia mampu dengan seluruh hartanya, lalu diletakkan di tepi laut. Setahun ini. Setelah itu Sulaiman berkata, ya Rabb, wahai Allah, keluarkan makhlukmu, makhluk-makhluk yang di laut semua keluarkan, biar aku kasih makan. Ternyata Allah cuma mengutus 1 ekor ikan, gede banget. Begitu ikan tadi muncul ke daratan, dimakanlah semua makanan tadi 1 kali leb, habis. Dia Nabi Sulaiman, ya, karena dia tahu malaikat maut akan datang untuk yang kedua kali dan pasti mati, ya, dia sedekahkan semua hartanya. Karena para nabi dan rasul tidak meninggalkan harta untuk keluarganya. Pertanyaannya, lalu apa warisan para nabi? Ilmu. Inilah warisan para nabi, ilmu. Makanya Nabi sabdakan apa? Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Nah, ulama itu dekat kaitannya dengan apa? Dengan ilmu. Itulah ulama sejati, dikenal karena ilmunya, bukan karena biayanya, bukan karena tarifnya. Lah kok ada ulama dikenal karena tarifnya, bukan ulama itu, ngulama. Ulama itu dikenal karena ilmunya, hafalannya, fasih bacaannya, karya-karya ilmiahnya. Inilah ulama. Sampai-sampai Nabi kaitkan dengan innal ulama warathatul anbiya. Yang kedua apa peninggalan Nabi selain ilmu? Akhlak. Maka dikatakan ulama jika akhlaknya mencontoh Nabi, perilakunya mencontoh Nabi. Maka sekali kalau ada ulama akhlaknya justru berbeda jauh dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan ulama. Maka ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Apa warisan Nabi yang telah kita banyak-banyak mengambilnya? Maka Nabi katakan apa? Faqad tuba, maka beruntunglah. Ya. Fatuba, maka sangat beruntung orang yang mengambil warisan kami yang paling banyak. Berarti yang paling banyak mengambil ilmu agama. Paling beruntung kata Nabi. Beruntungnya di sini dunia akhirat. Jadi kalau ingin mengambil atau menikmati warisan Nabi, itu ilmu, bukan telapak kaki. Miniatur telapak kaki Nabi, pedang Nabi, baju Nabi, sendal Nabi. Sendal Nabi tulisannya Yumeda. Para ulama ahli sejarah yang pakar dalam penelitian riwayat hidup Nabi dan keluarganya, semua mereka ittifaq, semua mereka sepakat, tidak ada lagi peninggalan Nabi berupa benda-benda yang masih tersisa. Semuanya sudah punah. Allah sengaja melakukan itu supaya apa? Kira-kira supaya apa? Supaya orang enggak salah prioritas.
Rambut Nabi dicium-cium. Ini rambut Nabi. Rambut Nabi kok lurus? Rambut Nabi nggak lurus, hitam pekat lagi. Rambut Nabi nggak hitam pekat. Lagian apakah sudah dilakukan tes DNA kalau ini memang rambut Nabi? Tapi ada segelintir orang yang begitu dikatakan ini rambut Nabi, dicium, nangis, habis itu ngudut meneh. Jarang sholat ke masjid. Lah terus mana warisan Nabi yang diambil kalau begitu? Ini diantara kesalahan kaum muslimin terkait apa? Warisan Nabi. Ya Allah taala alam. Khalas, selesai sudah, tamat. Wa tamat kalimatu rabbik. Ya, sudah khatam kitab kita Fiqh Sirah Nabi. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab yang baru. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.